Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tuti Alawiyah dengan nomor induk mahasiswa 2011201000 dari kelas HTNC semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 yang berjudul Bagaimana Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi salah satu cara untuk membantu sarjana atau profesional memahami tentang Indonesia. Selain itu juga pendidikan kewarganegaraan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air di dalam diri seorang sarjana. Masuk ke materi pertama yaitu konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Dapat disimpulkan tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Materi yang kedua yaitu alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Apa itu arti dari pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan yaitu usaha yang dilakukan secara sadar dan tersusun untuk melakukan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan diri secara aktif. Sedangkan kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara. Sehingga hakikatnya pendidikan kewarganegaraan upaya yang terencana untuk mencerdaskan kehidupan dan berguna bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa. Nah, jadi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Materi ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Dan secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa secara historis PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi. Sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan IPTEK, perubahan masyarakat dan tantangan global. Secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan yang terjadi di masyarakat. Dan secara politis, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi.
Selanjutnya materi keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PKN telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan, karena Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan mulai dari kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang. Karena adanya perubahan-perubahan tersebut, konstitusi negara juga ikut berubah, sehingga pendidikan kewarganegaraan harus disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Selain itu, kita juga harus memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat, karena perkembangan pendidikan kewarganegaraan dapat bergantung pada perkembangan zaman. Materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Esensi pendidikan kewarganegaraan adalah pembangunan watak dan karakter bangsa. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu hal mendasar yang akan membawa individu untuk mengetahui nilai-nilai, peranan, sistem, aturan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kenegaraan. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat bergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Demikian pula untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.